Oke, semangat pagi. Pagi. Oke, kita mulai scoreboard kita hari ini pertanggal 14 November 2025 dengan WIG yaitu achieve target untuk ARDS 3 channel kita ya. KAM, DC dan Subdis. Target KAM itu 26 hari, pencapaian kita untuk di awal November itu di 28 hari, kenapa 28 hari? Karena memang secara sales itu masih jauh. Untuk DC itu target kita di 12 hari, pencapaian itu masih di 12,6 hari tadi kalau salah. Itu juga kenapa masih belum achieve, sama seperti bulan lalu kita masih belum achieve di DC. Subdis juga target Subdis itu 26 hari dengan pencapaian tadi di 28 hari juga, karena secara sales kita cukup masih kecil untuk di tanggal 14 November ini. Oke, untuk pemaparan lead mister pertama boleh disampaikan oleh admin sales. Sekalian untuk komitmen di minggu lalu progresnya seperti apa? Ya, saya akan membacakan untuk scoreboard admin sales. Yang pertama, misalnya itu memproses dan menyerahkan faktur lengkap ke inkaso maksimal 21 sejak terima dari admin gudang setiap hari 100%. Terus admin satu itu hijau. Dan misalnya yang kedua, melakukan input upload PO angkutan cicilan KAM 100% setiap hari. Senin satu itu hijau. Lalu untuk komitmen minggu lalu untuk foto pajak gabungan KAM itu sudah clear semua Pak, udah done, tidak ada yang pending, dan reject. Lalu untuk revisi siap yang pajak standarnya yang di tanggal 9/14, KAM yang untuk KAM yang udah naik PPN-nya Rp46.236.147, sedangkan untuk TO yang sudah naik PPN-nya Rp15.034.185. Ini nggak ada pendingan, ada yang reject Pak. Untuk minggu ini itu menyelesaikan foto pajak siap untuk seminggu ke depan lagi Pak. Oke. Sekian dari administrasi, terima kasih. Saya akan menyampaikan skor berkasir dengan emisi pertama itu melakukan penyetoran sesuai tunai berupa H1 dan H5 dan skor giro 400 sesuai tanggal yang tertentu. Pelaksanaan video silang berlangsung setiap hari Senin sampai Jumat itu semua. Emisi kedua itu menyerahkan uang giro atau uang putih H0 dan tanggal setor ke inkaso lengkap dengan jurnal berlangsung setiap hari Senin sampai Sabtu itu semua. Emisi komplemen minggu kemarin dan minggu kedua sudah selesai semua. Di klaim kemarin udah kebayar semua ya? Ada lagi nggak? Amis itu berapa? Ada yang pakai PR? Tapi nggak pakai PR ya? Pecah ya? Di jurnalannya. Minggu sekarang yaitu rekapitulasi Max nilai 10 jutaan dan payment 3 November. Kemarin kan udah diingat kan? Sekian dan saya kasih aja. Baiklah, saya menyampaikan scoreboard dari admin Kanbak dengan land unsur yang pertama melakukan proses faktural lengkap H+1 pada minggu ini hanya tercapai di hari Kamis dan hingga Sabtu karena hari Senin sampai Rabu saya cuti. Dan untuk komitmen yang land unsur yang kedua melakukan konfirmasi semua order gagal bayar H+1 di akhir. Faktur kembali ke inkaso juga tercapai di hari Kamis dan hingga Sabtu. Untuk komitmen minggu lalu Pak, PPS yang gagal bayar udah clear semua Pak, yang bisa dituju Pak komitmennya. Untuk komitmen minggu ini follow up kembali ke PPS dan PP2 untuk tagihan yang akan jatuh tempo dengan total 40 juta lagi Pak. Jatuh tempo terlama berapa? Tanggal terlama tanggal ke-13 Pak. 13 kemarin? Iya. Jadi aman ya, nggak ada PJT-nya, nggak ada yang Enggak Pak. kayak bulan lalu nggak ada ya? Enggak ada yang belum sebelumnya Pak ya. Oke. Sekian dari admin kami, terima kasih. Baiklah, saya akan menyampaikan scoreboard dari admin KM dengan unsur pertama mengirim report PP2 dan TM atas dokumen yang belum diproses oleh admin KM setiap minggunya dan dari Rabu. Dan unsur kedua meminta lengkapan dokumen potongan promo atau diskon
plus 1 dari outlet TM dan NSA 100% ada dari Senin sampai Sabtu. Minggu kemarin yaitu menyelesaikan bantuan Kipo Oktober, Osi Oktober ini udah dan Kak. Minggu sekarang yaitu menyelesaikan bantuan Kipo senilai 104 juta dan selisih PPH. Lanjut ke sahabat inkasakan dengan pemecat pertama melakukan penyelesaian potongan program kwitansi dan potongan rektur BPR Kam dan penarikan fisik warehouse maksimal plus 3 sejak tanggal potong 100% dari Senin dan Selasa. Pemecat kedua melakukan investasi income untuk tukar faktur semua faktur maksimal plus 2 kalau tepat waktu sejak diterima dari administrasi 100% ada dari Senin sampai Jumat. Minggu kemarin yaitu full up tagihan Budiman yang udah tanggal 1 itu udah bayar semua Pak. Terus minggu sekarang itu follow up lagi ke AXC Pak untuk SGS itu ada lagi selisihnya hari ini kaso yang dananya Pak. Berapa? Itu persen sekitar 100.000. Jadi kalau nggak cepat amat tiap ada itu terakhir kan belum ada Jatuh tempo terdekat tanggal berapa ya? tanggal 13 yang waktu closing kemarin. Berarti itu nggak usah cuman kemarin udah diingatin sama si itu juga, SC-nya juga. Tapi sekarang kan belum ada dibuat tuh sama si. Udah di emailnya Pak, di CC-nya ke aku, udah di email ke Pak Mahe, cuman jawaban dari Pak Mahe-nya belum ada. Nah itu maksudku balasan dari Mai, makanya kalau nggak ada balasan dari dia ya dia sebenarnya sih dia dapet kan kemarin kalau dari bahasanya si Mai kan. Cuman masalahnya kan itu TPP-nya nggak ada, kita nggak bisa proses bypass tanpa nomor TPP itu. Jadi secara prosedur harusnya ada nomor TPP dulu baru dapat. Makanya nanti kemarin udah kaso selisih lagi aku cek tadi 100.000-an. ya, itu harusnya sih clear tuh nanti. Maksudku itu nggak akan jadi bebannya siapapun, cuman kita perlu TPP-nya dulu. Nah nanti nextnya kalau ada PO ya mau ngomong pending aja dulu, gituin aja caranya. Jadi biar benar-benar dikejar, harusnya itu mereka by phone copy bisa langsung dapat. Ya, kalau memang mau niat kejar ya. Kalau ke OTC kan rupiah kan agak-agak ini. Iya, Mas, sama follow up lagi untuk rektur Ramayana 19.000 kemarin itu udah aku telepon. Karena kan ada gantungan tagihnya yang kode tanggal 15 katanya mau dibayar sekali sama itu. Soalnya kalau 19.000 dibayarkan nanti dipotong biaya transfer habis. Iya, dia biaya transfer 10.000 ya? 5.000. 5.000 ya? Sama ini retur Hypermart kan sekarang kan udah gak ada Yoi IC itu kan udah nggak boleh lagi harusnya. Nanti terakhir pembayaran Hypermart kan tanggal 10 tuh. Returnya udah ada nggak kemana potong retur? Belum jurnal sama. Coba Yayan cekin pastikan ya RTV-nya ya. RTV-nya itu dicek, ditarik, jangan sampai ada lagi nanti retur YIC itu. YIC itu Tapi kalau Yoyek sama Emina tuh nggak bisa muncul kalau Bang Yana narik Pak. iya. Kecuali kalau di SGN. Ya nanti makanya kalau kejadian mereka masih potong YIC itu udah nggak bisa lagi tuh, karena kita udah putus kerjasama dari beberapa bulan lalu tuh. Nanti dilihat lah returnya. Kalau Emina masih bisa, Emina itu masih bisa returnya, YIC nggak bisa. Nah. Demikian sahabat dari Angkran yang pasokan, terima kasih. Jadi saya akan menyampaikan skor dari tersebut. Yang pertama membuka penyelesaian potongan program kwitansi dan potongan rektor maksimal peristiwa sejak potong dan sesuai signifikan TN maksimal peristiwa tepat waktu sejak diterima dari Anissa 100% terlaksana hari Senin sampai Sabtu. Yang kedua mengukuhkan proses untuk pembayaran bayar HP1 dan faktur kembali transfer 100%. Minggu kemarin itu Dayu Pak tanggal 8 ini bayarnya hari Senin. Tadi dibawa nggak bayar deh? Iya Pak, jadi dibayar Senin. Karena apa Jona alasannya? Ini karena uangnya nggak cukup. Dayu itu all tadi semua tagihan kan, yang kam sama yang GT berarti kan? Iya Pak. Totalnya berapa? 110. Enggak 85. Sama kamu. Sama yang kam, ada yang kam. Oke. Lanjut. Terus untuk tagihan tuh yang paling lama tanggal 8 Dayu, terus tanggal 11 lagi Pak. 11 ya, yang lain itu ada. Niagara ini Pak, ini kan udah tanggal 12, terus minta interview hari Selasa. Depan. Tanggal 18. Selasa depan 18. Senin 12. Terus ada Niagara sekarang siapa yang megang Wahyu atau Hendra?
Niagara lah minta Ibu Tanjung Bang Wahyu. Karena tuh ada beberapa perubahan ya, hoki sekarang udah ke Wahyu. Iya, udah banget. Di Hoki kan kemarin berbiru tanggal 13 Kak. Yang mau di tanggal 12, jatuh tempo birunya udah tanggal 17 dari tanggal 15. Niagara ini belum. Terus ada kayak Sintiawan Asadel itu kemarin sudah minta tolong sama Pak Dian kan nggak ada kayak Pak. Dan minta tolong Mas Indra besok mau dibawa. Satu ya, di bawah ya. Terus ada yang kok pinjamnya sama DP jadi ditransfer tanggal 11. Jatuh temponya? Tanggal 11. Itu kemarin udah jadi masalah sama si Ju tuh, nanti kerasin aja tuh. Pop itu kemarin tuh sempet sampai dia nggak mau ngambil, katanya dia ya udah kita biarin ngambil, kita ngambil lagi. Itu pembayarannya ini aja di by phone aja. Kasusnya juga telat kemarin Pak. Iya ya. Kasusnya siapa yang kemarin Pak? Gerakan. Raka ya? Dia banyak gaya pula Pak. Tiap Selasa sama Jumat pula. Iya, itu kemarin tuh udah sempet kita ributin tuh yang kop itu. Sempet dia nggak ngambil barang sebulan karena dia cara ngomongnya kan ya udah nggak mau ngambil lagi, tapi ternyata ngambil lagi habis itu. Dia butuh barang juga kan. Maksudku di push aja di mereka ya harus sesuai dengan jatuh tempo. Jadi nggak ada ini mundur bayar tuh yang dua itu koperasi. Terus itu lagi tuh Pak. Yang bayar hari ini Pak. Yang kemarin yang cash udah clear berarti kan Zamzam udah. Udah. Zamzam udah sama apa lagi ya? Meter. Oke ya, oke udah. Sama yang enggak yang itu yang cash yang baru ditransfer sama si Wahyu juga itu udah clear kan. Nah itu pastikan pembayaran transfer itu jangan lewat sampai H+2 ya. Itu pastikan nggak boleh. Bahkan sebenarnya harusnya turun barang langsung bayar. Cuman kita sebenarnya nggak ada toleransi, tapi biasanya di audit itu ada toleransi sampai 3 hari biasanya. Ada yang kemarin sampai seminggu malah sebenarnya masih ada toleransi dari audit. Cuman dari kita Ya bisa sehari udah kecil karena kemarin Iya. kecil yang lama gitu Pak. iya toleransi dari kita 1 hari aja. Jadi pastikan kalau invoice di hari ini besok itu harus sudah masuk duitnya. Kalau nggak masuk ya susah bayarin gitu aja bilang. Jangan sampai nanti jadi masalah di kemudian hari. Yang cash ya. Sekian dari kasih. Baik, saya akan menyampaikan scoreboard dari kolektor dengan lead measure yang pertama melakukan TC faktur sesuai di awal setiap hari 100% di TC faktur dari Senin sampai Sabtu itu semua. Dan lead measure yang kedua melakukan penagihan sesuai DI setiap hari 100% dari Senin sampai Sabtu itu semua. Dan untuk komitmen minggu sekarang Pak menyelesaikan tagihan Dayu Group senilai 110 juta itu janji bayar cash hari Senin. Citra gimana? Besok ada plan bayar nggak? Besok ada plan bayar Pak. Tadi cuma kemungkinan transfer Pak 105. 5 juta. Iya. Total tagihan sisa sekarang berapa? Ingat nggak? Tapi Sisa tagihan Citra sekarang ingat nggak? Total. Ini ada tambahan Pak, soalnya ada faktur yang diproses bulan ini belum baru dikasih lain, belum ada tambahan income. 21. Iya lah udah jadi invoice jatuh tempo. Iya, tempo tanggal 28 sampai 29. Dibayar nggak itu? Tagihan dia bulan lalu 700 tambah 100 800 tuh tagihan itu yang Nggak sampai apa tadi sih. nyampe. kali 52. Soalnya returnya banyak juga kan. Oke. Demikian scoreboard dari kolektor. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan scoreboard dari admin sales dengan measure yang pertama itu memproses dan menyerahkan faktur lengkap ke Ikaso setiap hari Rabu yang tampak tercapai di hari Rabu. Measure yang kedua itu melakukan input upload PO on time 10% setiap hari yang keempat itu capai semua dari Senin sampai Sabtu. Untuk laporan pajak PT Siap yang kantas sudah ada semua Pak dari tanggal 1 sampai tanggal 12. Baik yang subdis juga sudah di-upload ke PT Siap bulan tanggal 6 dan tanggal 11. Totalnya itu 63.834.67 rupiah. Itu udah nggak ada pending lagi ya? Nggak ada. Untuk
komitmennya itu menyelesaikan yang faktur pajak yang kanvas maupun yang sublis untuk minggu depan. Demikian dari admin sales. Oke, udah semua ya. Ini tambahan paling. Ini mungkin 4DX terakhirku di Padang. Jadi mungkin dari teman-teman semua ada yang mau menyampaikan isu biar ke-record mumpung ada Pak Eko di sini, tahu apa aja ada isu-isu dari tiap posisi. Mungkin dari admin sales, inkaso, admin claim, kasir, admin pharma, ada nggak? Jangan nanti pas aku pergi kalian ada ini isu ini. Kalau di klaim bantuin follow up yang hotkey sih Pak. Tadi aku udah berulang kali aku tuh ngomong sama Bu Betty. Jadi mungkin Biar jelas juga iya, mentolakan ya? mentolakan. Nah, klaim itu ya. Yang Proses kapan itu? akhir bulan kemarin. Baru. Masih baru. Itu aku udah berapa kali aku setiap meeting sama Bu Betty aku ngomongin terus itu. Jadi udah tahu dia tuh. Nah, terus yang lain apa? Hasil ada, yakin gak ada isu ya? Jangan nanti ngangkat isu pas aku udah gak ada. Di admin sales gimana? Aman? Ini coba PO transport gimana Pak? Masih UD. Masih UD itu. PO transfer masih aja sampai dia kemarin tuh udah ngomong sama Bu Betty. Bu ini udah cuma 2 juta kemarin dia bilang gimana? Udah gak apa-apa di forward dulu aja kan. Jadi biarkan dia bayar dulu nanti paling nanti Novi buatin surat terbaru lagi nanti minta tantangan Pak Eko aja sama Bu Ino. Bulan ini belum ya Pak. Nah yang bulan ini di surat yang kayak kemarin nanti di print lagi ya, jadi biar di email ke tim transfernya lagi. Jadi biar kita tiap bulan ada pegangan surat itu kan. Oke, yang Parma aman, Kaso aman ya. Kaso kan udah clear ya harusnya. Itu ada lagi kemarin yang ada. Pak, bikin surat nggak usah pakai tanda tangan SC bisa Pak. Nggak apa-apa, IC hilangin aja sebenarnya. Itu Cijo kemarin itu. Hilangin aja tuh IC itu. Pakai AUTC sama AISA. Kalaupun AISA nggak ada, AUTC aja sebenarnya bisa. Cuman terakhir Pak Encer mintanya harus AISA dan AUTC ya. Jadi AISA wajib berarti sekarang. Terakhir tuh Pak Encer baru email hari kemarin kalau nggak salah tuh. Jadi wajib tuh di surat-surat penagihan, surat ini kan pemberitaan pembayaran segala macam kan. Gak usah IC, gak usah biarin aja. Yang lain ada kolektor aman, dia misal sama nih. Nah, ya paling nanti paling sparkling nanti ya dia. Tapi nggak itu, aku udah perjuangkan nanti di Bu Betty harusnya tunggu dulu katanya dia. Dia harusnya nggak kebeban PIC nanti. Kalaupun misalnya nanti ada arahan dari PI beban 3 raksa, nah nanti jurang ke situ reportmu nanti emailnya dia. Sewaktu-waktu ada pertanyaan audit ya udah itu nanti dikasih biar audit lagi ke PI kayak gitu nanti. Jadi aman itu semuanya. Ya, ada lagi yang mau ditambahin? Paling ya tambahan dariku selama ini sih udah berjalan baik ya. Jadi Pak Eko nerusin yang udah baik ya dijalankan dengan baik. Kalau misalnya nanti ada beberapa perubahan ya itu udah hak prerogatifnya Pak Eko lah. Ya, jadi mungkin ada beberapa perubahan di sistem kerja, cara kerja ataupun apapun itu nantinya. Oke, untuk Pak Eko apa tadi seperti ini mungkin mau sampaikan? Skip dulu. Skip. Oh nanti mungkin di minggu depan kali ya sama Pak Eko scoreboardnya. Oke, untuk komitmen tadi yang udah disampaikan diharapkan itu dilaksanakan. Jadi next scoreboard itu kita udah kelihatan untuk progresnya seperti apa, terus pendingnya seperti apa ya. Jadi diharapkan itu dilakukan 100% untuk komitmen. Oke, sekian untuk scoreboard kita di hari ini. Terima kasih. Semangat pagi. Pagi.